Kalau ada yang ingat, awal Ramadan lalu kita semua dihebohkan oleh sekelompok ibu-ibu yang tarawehan menggunakan jersey mukena macan tutul. Kayaknya mereka mikir ya udahlah biarin. Yang penting pas waladolin tetap ngejawab amin. Takutnya kan ngejawab wow. Gua tuh jadi janda akibat ulah pelakor. Sebut aja namanya Ini kayaknya kisah cinta yang berawal dari Jumatan bareng deh. Tolonglah, saya masih mau menang. Dari tadi di sama gue Firdanira di Adu Cuanda episode 4 powered by TAYTB Women's Warrior. Yang gue suka dari acara Adu Cuanda itu karena kita tuh mengangkat dan mendukung untuk para wanita Indonesia yang punya mimpi untuk jadi pengusaha sukses. Agar kita berani mulai dan berani naik level. Salah satunya gue respect banget sama CEO-nya OCBC Indonesia. Ada Ibu Parwati namanya. Respect banget Bu. Karena kan kita bisa lihat sekarang. Perempuan jadi CEO. Wih keren kan. Ditambah dia punya program yang banyak banget ngebantu wanita-wanita pengusaha Indonesia. Keren banget. Ibu Parwati saya respect sama Ibu. Tolong saya dipakai terus. Gitu ayo ya kan. Tolong, siapa tahu kan nanti mau usaha ya kan, disupport sama Ibu. Tapi kalau belum ada usaha saya MC terus saya bisa juga kok. Emang gitu-gitu aja. Jadi tuh emang di season kali ini dan di season-season berikutnya masih sama aja. Kita ngadu dua komika yang lucu-lucu banget pastinya. Kalau nggak lucu nggak diundang. Iya kan? Kalau nggak lucu nggak jadi dibayar, sorry gitu aja. Santai aja. Yang di belakang udah kayak, udah gitu-gitu deh. Tapi seperti biasa di episode-episode kita tuh kita selalu punya tematikal tertentu. Nah tema episode ini kita tuh akan ngebahas tentang privilege is real. Apakah privilege itu benar-benar ada? Ada. Tahun 2021 privilege bagi perempuan tidak hanya cantik. Yang penting sopan. Aman kan? Abis sopan jalan-jalan aja lagi COVID. Itu lebih ke cantik, sopan dan lebih ke gitu. Jadi kita akan ngebahas tentang macam-macam privilege dan pengaruhnya kepada karir, kesuksesan juga kehidupan. Banyak kan privilege tuh nggak hanya di perempuan, di laki-laki juga sebenarnya semua orang punya privilege. Privilege yang misalnya nggak punya pengalaman atau belum cukup usia bisa mengganti undang-undang atau keputusan MK atau. Tapi kan alhamdulillah sekarang DPR kita kerjanya bagus, udah di cancel kayaknya. Nah tahu. Tapi privilege tuh banyak tahu di perempuan. Gue suka banget sama perempuan zaman sekarang tuh udah punya pada. Tapi kadang nyebelin sih tapi. Kita bahas yang nyebelinnya aja deh. Ya kan? Karena mungkin nanti jilatan-jilatannya ada di komika-komika kita. Nyebelin tuh kadang lu tau ibu-ibu. Kalau dia ngesen kiri pas nabrakan dia yang marah. Nah. Keren kan perempuan? Makanya waktu itu ya gak apa-apa juga sih tapi ya kita coba lihat aja. Tapi nih kali ini kita balik lagi ke ngomongin konsep kita dari Adu Cuanda ini. Adu Cuanda itu akan ngadu dua komika yang lucu-lucu banget ini. Siapa kira-kira yang paling lucu dengan dinilai dari dua cara. Satu ada ketawa meter dari teman-teman sebelah kanan kita. Yang mereka udah standby banget nih pengen terhibur, terngakak, terguling-guling ya kan. Dan sebelah belakang kanan udah tenang ya, bisa napas ya. Bisa napas ya. Gimana yang di sana? Agak sesek ya? Oke. Tenang aja. Habis ini kita beliin inhaler. Yang pertama, kita akan melihat kelucuan dari komik kita selanjutnya. Tapi ntar kalau yang kedua keputusan yang memenangnya dari siapa, nanti ya aku jelasin di akhir. Biar emang kita tuh ada sedikit hal di bawah meja dulu dikit. Canda. Langsung aja kita panggil ini dia, Zara Petani. Saya lagi sakit gusi. Selamat siang OCBC.
Kenalin teman-teman, saya Zahra Petani. Ada petaninya karena saya dulu kuliah di jurusan agroteknologi atau teknologi pertanian. Beruntunglah orang-orang yang punya pasangan anak pertanian. Karena tanaman aja disiram apalagi kamu. Maksudnya disiram semangatnya agar mau berani memulai dan berani naik level bersama OCBC. Tema kali ini itu adalah tentang privilege Israel, tentang privilege yang kita miliki sebagai perempuan. Saya suka heran kalau ada orang yang bilang bahwa wanita itu lemah. Karena yang saya lihat di masyarakat kita justru sebaliknya. Kalau ada yang ingat, awal Ramadan lalu kita semua dihebohkan oleh sekelompok ibu-ibu yang tarawehan menggunakan jersey mukena macan tutul. Dan itu enggak ada satu orang pun yang berani negur. Itu mengganggu kehusyuan, gak ada yang berani. Kayaknya mereka mikir ya udahlah biarin. Yang penting pas waladolin tetap ngejawab amin. Takutnya kan ngejawab wow. Dan seperti yang dibahas Kak Indira tadi, emang benar perempuan itu sampai punya istilah ibu-ibu penguasa jalanan karena ya seenaknya aja di jalan gitu. Bahkan sampai polisi pun mager nilang ibu-ibu. Karena pernah viral ibu-ibu pas ditilang, dia teriak, Allahu Akbar. Insya Allah kalau nanti di kita ada perang, dikirim kita menang. Insya Allah ya. Privilege wanita yang lain apa? Kenapa? Ini maaf nih laki-laki. Kenapa kasus perselingkuhan perempuan, laki-laki lebih banyak yang ketahuan daripada kasus perselingkuhan perempuan? Karena kita tuh punya insting. Insting kita kuat. Kalau di HP suami kita tiba-tiba ada kontak Bahrul Galon. Mamat bengkel tapi chattingannya mesra. Kita bisa tahu. Nah, daripada install aplikasi-aplikasi yang gak penting itu, mending install OCBC Mobile. Berbagai transaksi dalam satu aplikasi. Ya, dan teman-teman, privilege wanita yang lainnya adalah, sadar nggak di masyarakat kita ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh laki-laki itu salah, tapi ketika dilakukan oleh perempuan itu ya biasa aja. Contoh, ketika sesama perempuan saling muji. Ih, kamu cantik. Enggak, cantikan kamu, kita biasa. Tapi ketika sesama laki-laki saling muji. Wow. Kamu ganteng banget Yanto. Gantengan kamu Rudi. Itu kita yang nonton langsung kayak, ini kayaknya kisah cinta yang berawal dari Jumatan bareng deh. Awal pertama pertemuan ayah dan papa itu. Ya. Dan tapi perempuan juga ada sih menurut saya sisi lemahnya. Perempuan itu lemah kalau urusan cinta buta. Saya suka kesel kalau ada perempuan yang udah berkali-kali disakitin tapi masih aja bilang, aku yakin dia berubah kok. Dia sebenarnya baik kok. Kalau cuman sekedar baik, bakteri Yakult juga baik. Semakin dewasa, kita harus bisa mendeteksi fuckboy sedini mungkin. Kenali ciri-cirinya. Biasanya, fuckboy akan mulai mendekati kita dengan menceritakan kisah-kisah sedih di hidup dia. Dia sering disakitin, dia sering diputusin cewek. Dan di ujung kalimat dia akan bilang, padahal di usia sekarang ini, aku udah gak mau main-main lagi. Di sini si cewek akan mulai bersimpati. Dan akhirnya si cewek pun bercerita kalau dia pun sering dijadikan dibikin sakit hati sama cowok. Dan disinilah si cowok ini akan bermanuver. Dia bilang, cuman cowok bodoh yang nyakitin cewek secantik dan sebaik kamu. Curhatnya di kosan yuk. Saya nggak mau dibawa ke kosan. Kalau ke OCBC nambung mau. OCBC. OCBC maksudnya OCBC. Maaf. Ya.
Terus masalah cinta buta ini kadang-kadang bikin, kalian pernah nggak ngeliat anak SMA update kayak gini, capek sekolah pengen nikah aja. Mungkin dia terlalu banyak nonton film Cinderella dan Pangeran yang digambarkan di mana Cinderella dan Pangeran itu kalau udah nikah udah ending yang bahagia. Di situ nggak dijelasin kalau setelah menikah Cinderella terpaksa menjual sepatu kacanya karena sang pangeran tertipu oleh investasi bodong. Di sana nggak diceritain tuh Cinderella akhirnya mencari bank keliling dan berjanji setia. Lalu Cinderella akhirnya karena terlilit hutang dia pergi ke Hongkong dan jadi TKW. Dia nggak tahu di OCBC itu kita bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 200 juta tanpa agunan. Lumayan. Insya Allah bisnis Pop Es maju. Insya Allah. Dan nggak dijelaskan juga tuh di Cinderella. Bisa jadi masalahnya bukan ekonomi, tapi si Cinderellanya tuh di KDRT padahal baru 1 bulan melahirkan anak ketiga secara sesar. Atau misalnya pangerannya baik tapi Cinderellanya selingkuh padahal pangerannya pangeran timnas. Dan di film Cinderella itu nggak dijelaskan juga kalau kita itu harus punya kita tuh nanti bakal punya anak. Persiapkan mental dan fisik ketika punya anak. Karena kalian pernah dengar nggak ada seorang anak dia tantrum nangis cuman gara-gara dia pengen nonton Upin Ipin tapi nggak mau ada Ipinnya. Gimana coba? Anak saya juga adalah sisi nyebelinya tapi nggak separah itu juga ya. Anak saya pas usia 6 tahun dia beli setiap kali beli makanan selalu pengen 2 porsi tapi nggak pernah dihabisin. Akhirnya saya bilang, kamu harus tahu nilai makanan ini itu ada uangnya, ada nilai uangnya. Mama taruh kamu di stopan Kircon, kamu ngamen di sana. Terus dia diem, terus dia bilang, Mah, kalau nanti aku udah dapet uang, aku pengen top up FF ya. Ternyata bukan mikir tapi financial planning. Kalau pinter financial planning gitu, saya instalin OCBC Mobile di HP-nya ya. Balelol. Balelol ya teman-teman ya. Nah, yang saya alami, privilege saya sebagai wanita apa? Saya gampang dinotis. Sebagai komika saya gampang dinotis. Kalau saya Badarudin mungkin enggak. Tapi karena saya Zahra, jadi saya gampang dinotis. Dan saya akui bahwa perkembangan saya di stand up itu cukup cepat. Ya, sampai akhirnya saya tuh setiap kali ada kabar bahagia selalu update kan di sosmed gitu. Dan ada yang komen, Zahra dijaga perasaannya. Jangan terlalu tinggi takutnya kalau jatuh sakit. Saya sangat setuju pendapat itu. Tapi gimana caranya menjaga perasaan agar tidak terlalu senang ketika di awal karir kita udah dijadiin openernya Cing Abdel. Panji Pragiwaksono. Raditya Dika. Apalagi Raditya Dika. Saya tuh ya kenal Raditya Dika, tahu Raditya Dika pas saya usia kelas 2 SMP. Pada saat itu Bang Radit baru menerbitkan buku pertamanya berjudul Kambing Jantan. Pas mama saya tahu saya di pesantrenin malah punya buku berjudul Kambing Jantan. Dia kaget. Kamu udah ada minat kurban? Terima kasih, saya Zahra. Assalamualaikum. Keren. Full materi premisnya OCBC. Lo ada nyadar gak sih? Semua premisnya diawali dengan adanya OCBC. Tapi memang OCBC ada di mana-mana. Karena kan dia bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Terutama untuk perempuan. Gitu aja. Belajar ngejilat dari Kak Zahra. Respect. Tapi tadi kamu ngomongin, satu bit kamu ngomongin insting perempuan. Itu kuat. Itu salah satu privilege kita. Iya betul. Kita tuh punya privilege di insting. Tapi kita lemah di solid. Udah teriak solid pada keluar. Masa pindah bendera. Lucu banget, solid pindah bendera. Lucu banget Indonesia ini. Sholat kali, sholat. Iya, soalnya bubaran sholat. Iya kan? Respect. Gitu dulu. Ya, udah makin bonding nih sama anak Kakam sih.
Keren. Kak Zara bikin materi berapa lama? Materi-materi lama sih. Jadi udah lama. Oh udah. Materi-materi lama. Tapi materi-materi lama diubah semua dengan cara OCBC. Emang ngincer banget ngejilat. Emang ngincer banget ngejilat CEO. Tapi makanya episode ini doang yang gue ads. Gue mandiri ads sendiri. Biar Ibu, tolong Bu, lihat kelucuan-kelucuan kita ya kan. Respect Bu. Keren. Silakan duduk Kak Zara. Masih semangat dong? Masih semangat yang belakang? Aku punya satu pertanyaan harus dijawab ya. Kalau kita bilang masih semangat, terus aku tanya dari mana harus dijawab ya. Masih semangat? Masih. Dari mana? Masa lurus anjir? Gak ada, ya udahlah nggak apa-apa ya. Tapi kita coba dulu, bisanya nih komik kedua lebih lucu. Aduh. Ya kan? Ya kita nggak tahu, tapi harusnya lucu-lucu semua. Karena yang diundang sama OCBC itu emang komik-komik keren. Abis tampil di sini, insya Allah lah dibayar. Ya kan gue nggak tahu. Gue bilang ada job lagi, ternyata nggak ada kan? Nah, ya pasti dibayar. Kita coba ya kita lihat ke komika yang kedua teman-teman. Nanti teman-teman di rumah tolong tulis di kolom komen ya siapa yang lebih lucu. Kalau gue nggak, cantik aja. Langsung aja kita panggil komika kedua, Dian Katok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenalin teman-teman, gue Dian dan gue ini emang jancuk, janda Ciledug. Acara ini tuh gue banget, adu cuanda. Anda duduk, dapat kelucuan bareng janda. Ya dan di rumah tuh bukan cuma gue sih yang janda, nyokap gue janda, tante gue janda, sampai nenek gue juga janda. Bener. Nah gara-gara ini kadang gue bingung gitu, misalkan suatu saat rumah gue kemalingan, gak ada sosok laki-laki yang bisa ngelindungin bang. Tapi gue rasa sih bukan cuma gue ya yang bingung, malingnya juga bingung. Iya, dalam hati ngomong gini, waduh ada janda 4, jadi bingung, terlalu banyak varian rasa. Iya, dan ya nyokap gue tuh jadi janda udah lama gitu. Makanya kadang-kadang gue ngerasa dari kecil gue udah dididik gitu buat siap jadi janda. Iya, dia ngajarin gue skill-skill yang dipunya sama seorang janda. Dia ngajarin gue cara hidup mandiri, dia ngajarin gue cara nyari duit sendiri, dia juga ngajarin gue cara masukin cowok sendiri lewat dapur. Iya. Dan ya menurut gue ya privilege is real itu bener banget. Karena gue sebagai janda ya punya privilege dapet santunan. Tapi kadang gue ngerasa gitu kalau yang ngasih santunan ke rumah gue itu gak tulus gitu. Kayak ada tingkah mesumnya. Iya. Kan kadang akhirnya gue tolak kan, gue bilang, Pak maaf, saya mah masih mampu walaupun janda gitu, saya masih kerja kantoran. Terus dia tetap ngotot gitu, tapi kan mbak janda, sambil ngangkat-ngangkat alis gitu. Iya, tapi kan akhirnya gue kasih tahu ya rumah sebelah juga janda. Dia balas lagi, itu mah peot. Parah banget. Iya, dan ya di sini ya menurut gue tuh jadi janda akibat ulah pelakor. Iya, sebut aja namanya. Nanti aduh hilap nanti tolong dibip ya. Saya maksud. Iya, tapi biasanya yang namanya pelakor itu nggak mau disebut pelakor. Kalau misalkan maling motor kan disebutnya begal ya. Nah kalau misalkan maling dompet kan disebutnya copet. Nah kalau misalkan ngerebut laki orang, gue harus sebut dia apa? Curantol. Pencurian. Tolonglah saya masih mau menang. Dari tadi di demo
Di-bip mulu. Iya. Dan ya menurut gue OCBC ini keren banget ya. Makanya alasan gue jadi janda sampai sekarang itu karena gue belum nemu cowok yang mau transfer gue pakai OCBC. Padahal itu dia udah pasti pinter dan keren banget. Dia tahu kemana harus menabungkan uangnya supaya dapat manfaat yang lebih banyak gitu. Iya makanya nih kalau misalkan ada mas-mas di sini yang mau transfer saya, malam ini juga ayo kita ke KUA. Ya walaupun udah tutup sih, nggak apa-apa ditungguin. Iya dan ya selain janda, gue juga MC nikahan ya. Tugas gue bikin pernikahan orang sukses. Tapi di sisi lain pernikahan gue kan gagal ya. Beban banget buat gue ngucapin semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dalam hati Maya, yalah nih orang 6 bulan juga bisa rumah. Ada bang cowoknya ganteng, ceweknya udah jelek, so imut. Cocok emang buat di KDRT. Iya bahkan kadang gue tuh taruhan gitu sama fotografer ya bang. Ini mah kata gue, iya cuma 6 bulan. Kagak 3 bulan kata dia. Iya, terus ada yang nyautin. Seminggu kata saya mah. Ya Pak, Bapak ngapain ikutan? Bapak kan mertuanya. Ngecit dong. Iya. Dan tidak ada yang tidak bisa ya. Keren banget nih OCBC punya campaign kayak gitu. Iya. Gue sebagai janda, ngangkat galon bisa. Ya kan, benerin motor bisa. Yang gak bisa langgeng. Tapi gue setuju banget, itu relate banget sama kehidupan gue sebagai janda gitu. Karena cowok kalau ngedeketin gue pasti bilang, bisa kali. Iya. Dan ya gimana ya, kalau menurut gue tuh kenapa sih cowok tuh sampai sekarang tuh gue masih males gitu buat yang namanya PDKT. Karena cowok kalau tahu gue janda, sikapnya biasanya langsung berubah. Yang tadinya duduk nih jauhan, langsung ngerangkul pinggang. Iya, emangnya janda murahan apa langsung pegang-pegang pinggang ya? Dada dulu dong. Baru pelipis. Iya, nggak cuma itu, kadang tuh chatnya juga langsung berubah gitu. Yang tadinya kayak pertanyaan-pertanyaan, Dian udah makan belum? Langsung jadi ajakan, Dian makan yuk. Tanyakan di mana? Di Oyo. Itu mah gua yang lu makan. Iya. Kenapa sih cowok tuh ngebedain banget antara yang perawan atau nggak perawan gitu. Bahkan ada artikel yang nulis, inilah perbedaannya kalau pasangan kamu perawan atau nggak perawan. Katanya kalau perawan atau kalau nggak perawan itu jalannya ngengkang. Bisa dilihat bersama-sama tuh. Gue nggak perawan tapi jalan gue kayak Pragawati. Kalau nggak ada orang baru begini. Iya. Terus apalagi katanya kalau misalkan nggak perawan gitu ya, katanya bempernya turun. Bisa dilihat bersama-sama. Dia baru mau turun kalau di demo anak STM. Iya. Dan ya gue salut banget sih sama OCBC yang ternyata ownernya tuh perempuan ya. Makanya dia bikin campaign Woman Warrior. Nih itu tuh kayak meneruskan cita-cita perempuan yang dari dulu membantu kita untuk merdeka. Merdeka dari finansial juga. Iya, zaman dulu tuh ada, kalau kalian belum tahu ya, di Aceh, pasukan janda. Iya, Inong Bale disebutnya, pasukan armada janda. Dan pasukan itu ya, bisa mengusir Belanda, bayangin. Gimana coba cara ngusirnya? Yang pertama kan pasti semprot parfum Nagita Slavina. Ya, terus habis itu kita mainkan rambut di depan pria. Nah, baru deh.
kita tusuk pakai bambu runcing. Ya, dan ya gue tuh walaupun udah lama ngejanda ya, gue tuh pengen gitu bisa kayak keluarga lain gitu yang masang stiker happy family di mobil. Tapi gue nggak bisa karena gue nggak punya mobil. Kalaupun punya juga gue nggak bisa kayak keluarga lain gitu yang masang stiker ayah, ibu, anak. Iya, cuma 4 janda sama 1 maling yang tadi kebingungan. Gue Dian, terima kasih. Keren Kak Dian. Janda yang dapat santunan. Gue baru tahu janda dapat santunan, gue baru tahu loh, sumpah. Enak banget ya jadi perempuan. Kita kalau di kantor aja cuti tuh udah banyak. Cuti haid, ya kan? Cuti hamil. Cuci cerai nggak ada? Nggak ada. Cuci piring. Lucu banget jadi komika aja. Kocak banget, kocak. Abis ini dia mau open mic tau. Tapi tadi materinya BT tadi ada juga ngebahas tentang maling. Enak banget berarti maling di rumah dia nggak perlu effort lari. Iya gak sih? Cewek semua dia lari juga udah. Santai aja, paling gak kuat aja berisik gitu kan. Sama, emang iya ya kalau MC nikahan ada suka ini juga main taruhan. Sayang kalau kamu denger ini, kamu nonton episode ini nanti kalau kita nikah tolong nanti kalau misalnya kita di pernikahan, MC-nya kalau udah kelar ngomong kita bekep. Biar dia gak taruhan, anjing deg-degan juga kan. Baru lagi kayak 3 bulan ini mah. Ya Allah. Kan ada rasa kayak apa iya. Tadi gue agak kepikiran gitu tuh. Sama ini beat yang paling kalian inget. Kalau gue ya tadi salah satunya adalah si Happy Family itu, stiker Happy Family. Kesian banget dua-duanya gak ada yang relate itu katanya. Happy gak relate, family gak relate. Gak apa-apa, tapi kan walaupun gak happy di hubungan, tapi happy di bisnis. Karena nanti akan dibantu juga sama OCBC. Ada banyak keunggulan-keunggulannya. Emang ke situ arah bridgingnya. Terima kasih, silakan duduk kalian. Lucu banget. Di sini mah emang kalau bridging ngomong. Biar kalian ngerti. Kadang kan soalnya otak kita suka bekerja dengan sendirinya kan. Tapi emang sebenarnya kalau dilihat-lihat nih dari materi-materi komika kita yang tadi, jadi kayak gampang banget gitu buat kita ngenalin privilege sebagai perempuan. Iya kan? Contohnya tadi, yolo gue kayak lagi stand up anjir. Menjiwai banget kalau depan mic ya. Kita contohin tadi kayak Zahra. Kak Zahra karena dia lucu, sering jadi openernya para stand up komedian senior. Jadi gampang dinotis. Karena emang komik cewek tuh dikit ya kan? Belum terlalu banyak, tapi semoga kedepannya makin banyak. Tapi ya kita dulu sukses lah. Gitu. Canda teman-teman. Silakan open mic. Yang kedua ada Kak Dian, tadi dia privilege-nya menjadi janda, jadi dapat santunan. Padahal dia udah mandiri, punya kerjaan, apa-apa bisa sendiri. Bahkan suka nolak kan. Kayak gitu kan kayak mampu bro perempuan zaman sekarang, gila lo rendahin. Kita tuh udah bagus di insting. Ini cuma satu, kita woman support woman-nya aja gak ada. Sumpah ya, lu lihat dah, ada salah satu video ini pernah viral. Dan ini adalah beat gue dulu. Tolong ya tante. Lu pernah nonton ada video gini gak? Yang ada perempuan, cakep sih menurut gue, cuma agak gimana ya. Dia bilang gini di videonya, saya mah cantik. Ya kan? Karismatik. Di video itu, sumpah banyak banget cewek dan cowoknya. Gak ada cewek yang tepuk tangan. Gak ada. Yang ketawa pun gak ada. Ada satu cewek di situ anaknya. Mukanya tuh kayak gini. Menurut gue ya dia dalam hati ngomong kayaknya cakapan gue. Gitu. Soalnya yang tepuk tangan tuh cowok dan itu kader. Sorry. Nah ya makanya woman support woman gak ada. Kader support woman percaya gue. Takut kan lu mau ketawa kan? Gak apa-apa kan dibip. Kan dibip. Apa? Coba yang ngomong-ngomong soal privilege perempuan. TAYTB Women Warriors itu juga punya privilege untuk kalian yang bisa bikin cuan banget. Terutama untuk wanita Indonesia yang lagi menjalankan bisnis. Pertama,
Kalian tuh bisa nikmatin berbagai manfaat premium tanpa harus membayar biaya administrasi. Dan ini tuh berlaku untuk selamanya. Jadi kalian mau transfer ke antar bank, kemana, itu tuh bebas biaya admin. Dan gak sesaat selamanya. Keren banget OCBC kan? Gak sampai di situ tapi. Ada lagi yang kedua. Kalian tuh bisa dapet pinjaman bisnis hingga 200 juta. Dan bunganya spesial. Tapi untuk perempuan aja yang mau mulai bisnis. Iya dong, karena kan sekarang perempuan itu harus naik level dan berani untuk mulai. Ini kalau kayak gitu ya tulisnya jadi rapi teman-teman. Gitu-gitu aja kita. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yaitu penentuan pemenang. Akhirnya kita sampai di segmen yang paling kita tunggu-tunggu teman-teman. Penentuan pemenang. Kira-kira komika yang pertama atau yang kedua? Sulit. Karena dulu kayaknya episode kali ini tuh lucu-lucu semua. Episode kali ini tuh sama kayak episode 3 kemarin. Ada yang mereka stand up tapi sambil negur orang. Emang sengaja banget tuh pengen ditonton orangnya. Dia kayak, gue gak menang gak apa-apa tapi gue kasih link. Biar lu tahu. Seenggaknya kalau misalnya nama lu di bip, satu OCBC udah tahu lu. Kita coba panggil, silakan maju ke kita di depan sini barengan. Siapa yang merhatiin cara jalannya? Siapa? Ngaku siapa? Iya kan? Gua sih merhatiin jadinya. Oh gitu caranya gitu kan. Apakah yang lucu komika kita yang pertama? Ataukah komika kita yang kedua? Keputusannya ada di ketawa meter teman-teman yang ada di sini. Dan juga keputusan saya yang tadi sudah berdiskusi di belakang. Tadi saya ada diskusi tadi. Iya, sama CEO tadi. Di telepon. Lewat batin aja. Kita udah CS banget ya kan Bu? Keren, masih bisa. Kita coba ya, siapa kira-kira akan menang? Jing. Kita kasih waktu untuk editor kita bekerja. Berat. Awas berat tadi katanya. Takut kan? Enggak, itu udah telat. Udah telat, tadi udah duluan. Kira-kira siapa yang akan menang di episode kali ini? Coba, set. Enak banget ya kalau ngelempar terus ya. Kira-kira. Ntar dikasih ini ya, editor gitu ya. Ya. Kak Zahra Petani. Emang harus gitu? Nggak mau jungkir balik gitu nggak apa-apa? Kita sampai jungkir-jungkir kan? Boleh silakan speech dulu dan nanti kita ada challenge. Silakan speech dulu. Saya speechless. Speechless. Terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih OCBC, semoga maju terus. Untung dia endingnya nambahin ya. Kalau enggak bener-bener les tuh speechnya. Speechless. Bener-bener les. Coba terima kasih udah. Kita ada challenge tahu buat kamu Kak Zahra. Coba dong beatnya yang di Raditya Dika 1 jam. Nggak. 2 kata lucu. 2 kata lucu ya. Saya udah nyiapin.
Emang prepare. Yakin menang. Ani-ani honorer. Wow. Kurang ya. Ani-ani honorer. Kak udah ani-ani. Kurang apa lagi? UMKM banget. Ya teman-teman, aku punya pantun juga buat teman-teman yang nonton di rumah. Tolong bantu bilang cakep teman-teman. Yang di rumah juga boleh bilang cakep, tapi di komen. Hujan becek, hujan gerimis. Cakep. Nggak bisa jaga image karena rusak riasan. Nggak usah tuh capek-capek ngerintis bisnis. Kalau punya privilege semua aman. Tungguin episode-episode selanjutnya. Bisnis sepi terus? Sampai kapan gak mau diurus? Bisnis Fitness Index Indonesia masih rendah loh. Berani naik level aja bareng Nyala Bisnis Fitness Solution di OCBC. Yuk tingkatin kesehatan bisnismu dari bisnis fitness check-up. Terus lanjut ikutan bisnis fitness class. Satu kelas aja nggak cukup bro. Habis itu bisa kelola keuangan deh. Pakai Nyala Bisnis. Biar bisa dapat pinjaman mudah untuk kembangin bisnis lebih besar lagi. Waktunya latih bisnis biar makin cuan dan berani naik level bersama OCBC.